Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar cara membuat racik burung ruak-ruak yang model gantung, aring wak-wak nama lainnya. Ini dia bahannya, senar pancing merek Perlon ukuran 100 lbs, benang nilon untuk bahan perambut, ini dia ukurannya, nilon 210 D9. Nah, ini ring 8-nya, angka 8 atau nomor 8. Saya buat dari kawat baja kabel Telkom. Kabel yang sudah terbuang ya, teman-teman. Saya tidak mengambil yang di atas tiang. Kalau kita mengambil yang di atas tiang, bisa tidur di kantor polisi kita. Nah, ini senar pancingnya kita potong sesuai dengan ukuran racik yang akan kita buat. Saya akan membuat racik dengan ukuran standar seperti ini ya. Ukurannya berkisar 40 cm. Ukuran senar pancingnya berkisar 40 cm. Nanti kalau sudah dipasangi perambut, kalau berlebih bisa kita buang. Kemudian ujung senar pancingnya ini kita bakar ya teman-teman, agar menghasilkan benjolan. Nah, benjolan ini berfungsi untuk menahan simpul perambut agar tidak terlepas dari senar pancingnya. Lanjut kita ambil benang nilonnya, kita ukur kira-kira 2 kali tabung mancis seperti ini. Saya akan membuat perambut seukuran tabung mancis. Sengaja saya lebihkan seperti ini agar nanti saat memintal lebih gampang, lebih mudah. Kita letakkan benang nilonnya pada posisi seperti ini ya teman-teman. Kita akan membuat perambut dengan model simpul-simpel. Simpulnya terlihat sepele, namun sudah teruji. Tak mengecewakan. Nah, ini dia posisi benang nilonnya ya, teman-teman. Dapat terlihat ya. Ujung-ujung benang nilonnya saling berseberangan, yang satu arah ke bawah, yang satu arah ke atas. Kita tarik salah satu ujungnya. Lalu kita ketatkan simpulnya dengan cara menarik kedua ujungnya seperti ini. Nah, ini sudah ketat, kita geser ke ujung ya. Kalau kurang ketat bisa kita ketatkan lagi. Kita tarik benang nilonnya. Semakin kita tarik benang nilonnya, simpulnya semakin ketat, semakin menggigit. Nah, ini benangnya kita putuskan dengan api. Lalu ujung-ujungnya kita bakar lagi. Kita satukan dengan cara memelintirnya seperti ini. Kita buat runcing untuk memudahkan memasukkan ring 8-nya ya teman-teman. Kita masukkan ring 8-nya atau nomor 8-nya. Sengaja kita masukkan di awal agar pengerjaannya lebih mudah dan lebih gampang. Lalu ini ujung-ujungnya ini kita lepaskan lagi. Nah, seperti ini.
agar bisa dipintal atau dipilin. Kalau tidak dilepaskan, tak bisa dipintal. Nah, ini proses pemintalannya ya, atau pemilinan perambut. Kita letakkan benang nilonnya di atas paha kita sendiri ya, teman-teman. Jangan pakai paha orang, apalagi paha istri tetangga, bahaya. Benangnya kita rapikan. Kita lihat posisinya apa sudah betul, sudah pas apa belum. Kalau sudah pas, kita pintal benang nilonnya ke arah belakang ya teman-teman, supaya lebih padat. Nah, begini caranya. Kita tekan benang nilonnya, kita pintal ke arah belakang seperti ini. Kita pilin terus, kita pintal. Nah, ini kita tahan. Ujung benang nilonnya kita tahan dengan ujung jari. Lalu senar pancingnya kita putar ke arah belakang, mengikuti arah pintalan tadi. Kita putar terus sampai pintalannya padat. Nah, ini ujung benang nilonnya tetap kita tahan ya teman-teman, pakai jari. Jangan kita lepaskan. Kalau kita lepaskan nanti pintalannya bisa terlepas lagi, bisa terbuka. Sekarang kita ukur perambutnya. Kita lihat pintalannya. Nah, ini sudah melebihi tabung mancis. Sudah bisa disimpul. Kita simpul dengan simpul biasa saja ya teman-teman, seperti ini. Simpulnya jangan langsung kita ketatkan, biarkan tetap longgar agar bisa disetel ulang. Nah, ini kita ukur, kita geser sedikit, kita geser lagi. Nah, ini kayaknya sudah pas teman-teman. Simpulnya sudah pas seukuran tabung mancis, sesuai rencana. Simpulnya kita ketatkan dengan bantuan tang. Seperti ini, kita tarik. Kita ketatkan. Oke, ini sudah ketat. Sisa benangnya kita buang, kita potong dengan pisau. Kita tinggalkan sedikit untuk dibakar agar simpulnya lebih rapi. Kita bakar sedikit saja ya teman-teman. Ups, cukup. Lalu simpulnya ini kita colekkan sedikit dengan lem super supaya lebih kuat. Tidak usah banyak-banyak. Kalau terlalu banyak nanti perambutnya bisa keras. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan lem super ya teman-teman. Kita geser simpulnya. Lalu kita oleskan senar pancingnya pakai lem super. Caranya kita ambil ini senar pancing sisa-sisa, kita colekkan, kita oles sedikit, cukup. Kita geser lagi simpulnya. Nah, ini sudah cukup, tinggal kita tunggu kering. Tidak usah terlalu banyak ya teman-teman memberi lemnya, nanti perambutnya bisa keras. Sekarang kita ukur bakal raciknya. Kita ukur dari ujung, dari angka 8-nya. Nah, saya menggunakan ukuran ini ya, 43 cm. Sisanya kita buang, kita potong. Kita ukur seluruh bakal racik yang akan kita buat ya.
Kalau kita membuat 21 mata, ya seluruhnya kita ukur dulu. Kita sesuaikan panjangnya, kita samakan panjangnya seperti ini, 43 cm, agar nanti hasil akhirnya lebih rapi dan lebih bagus. Nah, ini ujung senar pancingnya kita bakar sedikit. Ini dia hasilnya ya teman-teman, hasil sementaranya. Lalu kita ambil kulit kabel Telkom. Saya menggunakan ukuran 3,5 cm. Kalau teman-teman mau membuat ukuran 3 cm pun boleh. Kita potong kulit kabelnya seperti ini ya. Kita potong keliling. Lalu kulit kabelnya kita jepit-jepit pakai tang agar longgar, mudah dilepaskan dari kabelnya. Nah, ini kita lepaskan dari kabelnya ya. Selain kulit kabel, kita bisa juga menggunakan ini, katembat atau korek kuping. Nah, ini ada jarum yang saya buat dari jeruji payung yang halus, ukuran 1 mili ya, kira-kira 1 mili. Sudah saya runcingkan ujungnya. Fungsinya untuk memudahkan kita memegang kulit kabelnya saat mengikatkan racik nanti atau melilit racik. Kita masukkan seperti ini. Kita jepit-jepit dengan tang. Kita geser lagi. Kita jepit-jepit lagi sampai longgar. Kita geser lagi ke dalam. Cara ini sekaligus juga untuk memperbesar lubang kulit kabelnya. Sengaja saya besarkan lubangnya karena kajar yang saya gunakan agak kasar. Kalau pakai tali kajar dari benang bangunan, tak dibesarkan pun kulit kabelnya sudah bisa dipakai langsung. Nah, ini kita jepit-jepit sampai longgar. Oke, ini sudah longgar. Ujung-ujungnya kita bakar supaya rapi. Lanjut ke proses berikutnya ya teman-teman. Kita ambil bakal raciknya. Kita posisikan dalam posisi standar. Kita masukkan angka 8-nya ya. Jangan lupa kita masukkan angka 8-nya. Sebelum dililit kita masukkan angka 8-nya seperti ini. Kita posisikan racik dalam keadaan standby. Nah, ini benang nilon yang kita gunakan untuk membuat perambut tadi. Kita gunakan juga untuk pengikat atau melilitkan racik ke kulit kabel. Nah, begini cara melilitkannya. Ujung benang nilonnya kita sisakan sedikit. Kemudian kita lilit seperti ini ya cara melilitnya. Kita timpa benang nilonnya. Nah, ini dia seperti ini posisinya, posisi awalnya. Lanjut kita lilit sampai beberapa lilitan. Kita periksa ulang, kita setel ya. Lilitannya kita geser. Kita letakkan pada posisi yang tepat. Posisi yang pas seperti ini sudah pas ya teman-teman.
Nah, benang yang ini kita rapikan. Nah, ini dia posisi benangnya sudah pas. Cara melilit ini sama seperti kita melilit racik ke tiang tancap ya teman-teman. Kalau kita membuat racik model tancap, begini juga cara melilitkannya. Kita periksa ulang. Kita lilit lagi sampai kira-kira 7 atau 8 lilitan. Kemudian raciknya kita periksa, kita lihat apa sudah pas di bawah kulit kabelnya. Nah, ini belum pas ya teman-teman. Kita putar-putar lagi seperti ini. Kita posisikan senar pancingnya tepat berada di bawah kulit kabelnya, agar nanti saat menggantung raciknya terlihat bagus, terlihat rapi. Kita ketat-ketatkan, lanjut kita lilit. Oke, setelah lilitannya sampai di sini, kita tahan dulu ya. Seperti ini. Nah, ini ujung benang yang kita sisakan tadi. Nah, ini kita letakkan pada posisi seperti ini ya, teman-teman. Kita lilit lagi, kita timpa benang nilonnya. Nah, kalau lilitannya sudah menutupi seluruh senar pancingnya, seperti ini. Benang yang kita lilitkan ini, kita masukkan ke lubang ini, ke lubang benang ini. Nah, ini. Kita rapikan posisinya. Kita letakkan di atas senar pancingnya ya. Yang ini kita tarik. Kita kunci benangnya. Kita kunci lilitan tadi seperti ini. Kita tahan dulu ya. Kita ketatkan lagi benangnya. Kita tarik. Nah, ini benang yang ini kita tarik. Nah, sampai benangnya masuk seperti ini ya. Tidak usah terlalu dalam. Masuk kira-kira segini saja sudah cukup. Kira-kira 6-7 lilitan sudah cukup. Tidak usah dalam-dalam. Nah, ini sisa-sisa benangnya kita buang ya. Kita potong dengan pisau. Serabut-serabutnya kita bakar. Yang ini juga kita putuskan dengan api. Lalu kita rapi-rapikan. Kita cek ulang ya. Kita posisikan senar pancingnya tepat di bawah kulit kabelnya. Supaya lebih rapi. Kita kusuk-kusuk. Sampai senar pancingnya tepat berada di bawah kulit kabelnya. Lanjut ke proses berikutnya, pengeleman. Benang nilon yang sudah kita lilit ini kita lem pakai lem super ya teman-teman, supaya lebih kuat, lebih mantap, supaya tidak mudah bergeser-geser lagi posisinya.
Kita oleskan lem seperti ini, tidak usah banyak-banyak. Kira-kira seperti ini saja ya teman-teman. Kalau benangnya sudah berubah warna seperti benang basah, sudah cukup. Nah, ini sudah cukup, tinggal kita tunggu kering. Kalau sudah kering, kita lepaskan. Nah, ini dia hasil sementaranya ya teman-teman. Lanjut ke proses perangkaian. Pemasangan tali kajar. Ini adalah contoh racik yang sudah saya pasang tali kajar berjumlah 21 mata. Racik gantung berjumlah 21 mata membutuhkan tali kajar sepanjang lebih kurang 3,70 meter. Nah, ini bahan tali kajarnya, benang nilon yang agak kasar. Caranya kita simpul seperti ini ya teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, kajar yang kita butuhkan 3,70 meter untuk membuat racik gantung 21 mata. Nah, ini hanya contoh saja ya teman-teman. Tali kajar ini hanya contoh. Ini ada benang nilon ukuran D3. Saya buat seperti ini. Saya gabungkan ujung-ujungnya dengan lem super seperti ini sehingga keras. Fungsinya menyerupai jarum tangan ya teman-teman. Kita masukkan dengan posisi seperti ini ya. Jangan terbalik. Cara ini lebih gampang. Lalu kita masukkan ujung tali kajarnya. Sebelumnya ujungnya sudah saya bakar sedikit saja. Tidak usah terlalu banyak dibakar ya teman-teman. Kalau terlalu banyak dibakar nanti bisa sangkut, susah menariknya. Tak bisa masuk dia ke kulit kabelnya. Lalu kita tarik ya. Kita tarik yang ini, benang ini. Nah, oke, ini sudah lewat, sudah masuk ya teman-teman. Kita geser terus ke ujung sampai ke simpulan tadi. Nah, ini sampai di simpul ini. Kemudian kita simpul lagi ya teman-teman. Di sini kita simpul lagi agar raciknya tetap stabil, tidak bergeser kemana-mana. Kita simpul seperti ini. Nah, ini satu racik sudah selesai. Lanjut pemasangan racik berikutnya, racik yang kedua. Kita buat simpul seperti ini ya. Sebelum kita masukkan racik yang kedua, kita buat simpul seperti ini. Jangan kita ketatkan langsung, kita biarkan longgar agar bisa disetel ulang, bisa digeser-geser. Lanjut kita masukkan racik yang kedua, seperti cara yang tadi ya teman-teman. Kita atur jaraknya, kalau jaraknya sudah pas baru simpulnya kita ketatkan. Begitu terus sampai seluruh racik terpasang. Nah, ini dia contoh racik yang sudah terpasang. Untuk merangkai racik 21 mata, kita membutuhkan tali kajar lebih kurang 3,70 meter. Ujung-ujung kajarnya kita sisakan lebih kurang 60 cm. Fungsinya sebagai pengikat racik atau aringnya ke tiang-tiang saat memikat atau meracik di lapangan.
Demikianlah teman-teman sekalian. Semoga tayangan ini ada manfaatnya. Selamat mencoba ya teman-teman. Videonya mungkin kelihatan kurang begitu jelas. Maklumlah, HP yang saya gunakan untuk merekam tergolong HP jadul. Sudah sering terbanting, sudah pernah pula masuk ke air. Cara membuat aring ini maksud saya, mungkin juga ada kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, lebih dan kurangnya kepada teman-teman semuanya saya memohon maaf. Maksud saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih juga ya buat dukungannya. Sekian. Wassalam.